Ya, jadi sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada para siswa dan siswi yang telah hadir di pertemuan kita walaupun lewat Zoom pada hari ini. Oke, balik lagi sama gue di channel Ianologi. Jadi hari ini gue pakai batik. Kalian pasti ngiranya gue habis kondangan, atau mungkin kalian yang belum kenal gue ngiranya gue guru. Enggak juga. Atau hari ini hari batik jangan-jangan. Enggak juga. Jadi ini hari Kamis ya, kebetulan gue syutingnya di kantor. Dan kalau gue kerja hari Kamis itu ya outfitnya pakai batik. Ya di mana ya ada narator cerita horor pakai batik gini. Gua doang kayaknya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi cerita kali ini datang langsung dari salah satu subscriber Ianologi asal kota Depok. Kita sebut aja namanya Hasan. Jadi kejadian ini dialami Hasan pada bulan Oktober tahun 2012 ketika ia sedang menjadi panitia acara ospek Sispala atau siswa pecinta alam. Ya, itu benar. Kegiatan ospek yang diadakan di sekolahnya Hasan ini diadakan di daerah Puncak Bogor. Jadi tempatnya ini semacam tempat perkemahan yang jarak dari permukiman warga itu sekitar 4 km ditempuh dengan jalan kaki. Gue gak akan sebutin di mana tempatnya, tapi semoga ya kalian ada yang tahu. Singkat cerita, tibalah mereka semua di perkemahan pada pukul 3 sore. Hasan dan yang lainnya pun segera mendirikan tenda di sana. Total semua tenda itu sekitar 7 tenda, yaitu tuh tenda panitia dan juga peserta ya. Dan tenda yang Hasan tempati ini terletak di antara tenda peserta. Ya di depannya itu tenda peserta laki-laki dan di belakang tendanya ini tenda peserta perempuan. Malam pun tiba. Dan setelah mereka melakukan kegiatan pada malam itu, mereka pun kembali ke tendanya masing-masing untuk beristirahat, termasuk si Hasan ini. Tak lama tertidur, Hasan pun terbangun dan melihat di luar tenda ini sedang hujan. Akhirnya, Hasan mengajak salah satu temannya yang bernama Maul. Ya, kita panggil aja Maul. Nih, Maul ya. Hasan mengajak Maul untuk berkeliling berpatroli sambil melihat-lihat kondisi di sekitar perkemahan. Dan benar saja, tak lama mereka keluar dari tenda, mereka menemukan tenda yang ada di belakang tenda mereka. Yang tadi gue bilang di awal, tenda peserta perempuan, itu sedang ramai di dalam. Apakah ada hajat? Enggak. Jadi tendanya itu bocor dan masuk air hujan ke dalam, lalu banjir dalam tenda itu. Akhirnya Hasan dan Maul membantu menguras air yang masuk ke dalam tenda, lalu menambal si tenda yang bolong tersebut. Setelah mereka selesai menambal tenda dan membersihkan atau membuang air dari dalam tenda tersebut, Hasan dan Maul ini istirahatlah sejenak, duduk di teras tenda. Ya buat kalian yang suka camping atau naik gunung tahu ya, tenda itu kan depannya ada teras gitu dan ada penutup depannya itu. Nah, mereka itu duduk sambil ngobrol di situ. Berselang 1 jam, kira-kira pukul 12:30 dini hari, si Maul ini mulai ngerasa ngantuk dan ingin kembali ke tenda untuk tidur. Ngantuk gue, San. Lu gak ngantuk apa? Balik yuk ke tenda. Karena Hasan ini tadinya udah tidur, jadi Hasan belum merasa terlalu ngantuk dan ingin tidur gitu. Jadi ya dia memutuskan untuk duduk dulu di depan tenda peserta perempuan itu. Mau ngapain, San? Lalu Maul pun bergegas menuju tendanya untuk tidur, meninggalkan Hasan yang sendirian. Dan ya untuk membunuh waktu mungkin dan sambil mencari ngantuk, Hasan pun membuka handphonenya untuk bermain game offline pada waktu itu. Ketika Hasan sedang bermain HP, nah tiba-tiba Hasan ini ngedenger suara langkah mengelilingi tenda dan sesekali menyentuh bagian sisi tenda. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya suara susulan berupa geraman, seperti geraman binatang buas atau apa mungkin. Hasan pun bingung menjelaskannya. Hasan pun seketika terpaku dan
rasa ingin teriak memanggil Maul dan teman panitia lain tuh nggak bisa. Jadi kayak ketahan gitu, saking terkejut dan takutnya mungkin pada waktu itu. Setelah beberapa menit, suara tersebut pun akhirnya hilang. Namun tak lama kemudian, lagi-lagi Hasan mendengar suara. Kali ini yang terdengar adalah suara anak ayam diiringi dengan suara cekikikan seperti suara perempuan yang sedang tertawa. Tanpa ada yang aling-aling, Hasan pun langsung lari menuju tendanya untuk kemudian bersembunyi di dalam tendanya. Teman-temannya di dalam tenda, termasuk Maul, langsung terkejut ketika Hasan masuk tiba-tiba ke dalam tenda. Namun ketika Maul ini bertanya kepada Hasan, ya Hasan nggak jawab apa-apa. Hanya diam lalu ya selimutan lah, dan pura-pura tidur mungkin Hasan waktu itu. Keesokan paginya, Hasan baru menceritakan kepada Maul dan teman-teman yang lain apa yang ia alami semalam. Jadi ternyata, usut punya usut, di tempat tersebut pernah ada kecelakaan yang menimpa salah satu siswa, bukan dari sekolahnya Hasan. Jadi siswa tersebut ini sedang di ospek lalu ingin kabur dan sayangnya waktu itu siswa tersebut tergelincir dan masuk ke dalam jurang lalu tewas seketika. Itu dia kisah horor pada episode kali ini. Buat kalian yang belum subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, gue gak bosen ngingetin buat kalian subscribe sekarang, nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Oke, bye-bye.